Perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Kata terus-menerus berdoa di situ, bukan hanya berdoa sekali-kali, tapi dalam bahasa Inggrisnya, multiply to pray. Jadi doanya itu multiplikasi. Kita tuh seringkali hanya mau enaknya, mau multiplikasi berkat Tuhan. 5 roti 2 ikan di tanganku memberi makan 5.000 orang. Matematika Tuhan, 5 tambah 2 sama dengan, bukan 7 tapi 5.000. Tapi jangan lupa, segigih-gigih, seingin kita memperoleh berkat Tuhan, please gigih juga waktu mencari wajahnya. Tuhan tuh gak main petak umpet sama Anda. Tuhan tuh gak jual mahal. Tuhan itu sudah memberi diri. Kemarilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Cari aku. Barang siapa mencari wajahku akan menemukan. Yesus yang ngomong loh, mintalah kamu akan menerima. Carilah kamu akan mendapat. Ketoklah pintu akan dibukakan. Tuhan Yesus gak jual mahal. Amin. Come on everybody. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tahu nggak? Jangan duduk dulu. Anggur baru dicurahkan. Dan kalau itu anggurnya Yesus, seperti Tuhan menciptakan anggur dari air itu di kota Kana, anggur yang terbaik justru yang terakhir. Ini ibadah yang terakhir. Siap-siap terima curahan Roh Kudus. Haleluya. Belum duduk, katakan kanan kirinya, Roh Kudus ada di sini dan Dia mau menjamahmu. Glory to God. Silakan duduk dulu. Masih banyak orang-orang di bawah yang segera akan sebagian bisa isi di lorong-lorong. Nanti akan ditambahkan anak-anak muda. Anak-anak muda, ya, may God bless your necks. Tuhan memberkati lehermu, nanti akan lihat ke atas terus ya. Saya berusaha untuk gak tinggi-tinggi gitu. Tuhan baik sekali. Berikan tepuk tangan untuk anak-anak muda atau siapapun yang ngalah. Anda duduk di kursi. Banyak juga yang mungkin nggak bisa masuk, tapi nggak apa-apa. Kalau Anda kenal siapa-siapa nggak bisa masuk sini, beritahu mereka jangan kecewa. Nanti gereja ini nggak lari kok, tetap ada di sini. Dia nggak datang pergi. Kebangunan rohani ini akan terus jalan, akan terus terjadi kebangunan rohani. Nanti tengah minggu kita ketemu di CG, atau di Connect Group, di Cell Group, atau Xiaochu. Nanti di situ kita terus bertumbuh ya. Kita selalu dalam kebangunan rohani. Saya nggak hanya datang, lalu setelah pergi nanti nggak ada, lalu habis itu semua di sini merasa seperti yatim piatu. Enggak, Anda punya gembala yang seiman dan juga satu urapan dengan saya, dengan kami, Pastor Haryanto dan Pastor Melisa. Boleh berdiri nggak? Mana banyak jiwa baru saya mau perkenalkan juga. Ya. Ko Haryanto dan C. Melisa, gembalanya ya. Mereka sudah stay di Hong Kong menggembalakanmu. Saya percaya nanti ya Tuhan akan memakai GMS di Hong Kong secara luar biasa. Yang percaya katakan? Amin. Saya beriman nanti ya setelah minggu ini kita sahkan gedung baru ini, gereja kita akan punya 300 pemimpin. Saya tidak minta 300 jemaat, pemimpin. Saya percaya banyak jiwa yang harus dimenangkan di luar sana. Dan Tuhan Yesus siap mencurahkan Roh Kudus-Nya. Sehingga semua Anda yang tadinya kita-kita ini seperti murid Yesus yang notabene takut-takutan, ragu-ragu. Seperti Thomas yang suka bimbang atau Petrus yang pecundang. Diubah menjadi rasul-rasul yang berani. Itu Roh Kudus semua. Saya juga punya cerita gimana Tuhan mengubahkan ini. Saya ada 3 saudara, saya adalah anak tengah. Ya. Koko saya punya Koko. Saya Silo. Tapi Tuhan juga bisa pakai kita. Saya percaya Tuhan mau pakai ini. Saya rasakan juga salah satu kekuatan GMS nanti di sini adalah kegerakan muda-mudinya. Di sini anak-anak AOG ada, Army of God. Berikan seruan dong. Tapi kita juga nggak mau kalah ini ya, AOG yang lain, Army of Gocap ini. Emsap. Hah? Emsap soy. Hah? Emsap soy. Ya saya yakin salah satu kekuatan GMS di Hong Kong adalah memenangkan muda-mudi. Saya bernubuat dulu sebelum saya mengajarkan sesuatu. Banyak orang muda kan dimenangkan. Anak-anak kecil juga. Dari sejak masa kecilnya mereka akan mengalami lawatan.
di gereja sentral kita, yaitu di Surabaya Barat, kita melihat anak-anak kecil umur belia, umur 9 sekarang udah penuh Roh Kudus. Bisa berdoa, mendoakan orang lain, bahkan mendoakan papa mamanya. Pernah sekali pada waktu saya bawa waktu saya minta seorang anak kecil untuk bersaksi bersama dengan saya, waktu saya khotbah di salah satu ibadah yang di streaming dulu, itu ceritanya dia menangkan papa mamanya. Papa mamanya itu terima Yesus gara-gara anak itu. Salah satu kegerakan yang terjadi, orang-orang Hong Kong ini, anak-anak muda-mudinya itu perlu Tuhan. Amin. Yang muda-mudi di sini sekolah atau papa mamanya pindah, Anda tinggal di sini sekarang, atau Anda yang mahasiswa, pelajar. Jangan kau kira kau ada di negeri Hong Kong ini kebetulan. Selain Anda harus belajar, dapat cum laude kalau bisa, lulus dengan predikat terbaik, tujuan Anda di sini juga sebagai misionaris. Lulus ya sudah. Tapi tahukah Anda kuliah itu 4 tahun itu pasti ada hikmat Allah. Masa hanya untuk dapat gelar saja? Itu iya, gelar juga penting sih. Jangan sampai kita gereja lalu kita nggak naik kelas, itu bagaimana bisa memuliakan Allah? Tapi kalau Anda kira hanya demi dapat satu gelar, hanya dapat secara akademis, dapatkan suatu title, salah. Tuhan pasti ingin jiwa-jiwa dimenangkan selama Anda ada di universitas itu. Nanti suatu hari reuni ya, juga beda. Nggak tentu komplit itu semua kawan-kawan Anda. Pada waktu zaman gereja mula-mula, ketika mereka semuanya tersebar gara-gara aniaya, semua kecuali rasul. Semua orang Kristen tersebar diaspora. Justru saat itulah Injil menyebar kemana-mana. Tahu nggak ceritanya di Kisah Para Rasul? Filipus justru pergi ke Samaria. Tadi semuanya ngumpul di Yerusalem, sekarang pencar. Jangan kau kira kau ada di Hong Kong ini karena pernikahan. Atau karena sebagai imigran. Atau sebagai PMI. Atau sebagai mahasiswa. Itu ya mudah untuk Allah memberkatimu. Pasti dapat itu. Dapat gelarnya. Pekerjaan kalau diberikan pasti ada berkatnya. Tapi terlalu sedikit untuk Anda targetkan perkara dunia. Pasti ada perkara sorgawi. Pasti demi jiwa-jiwa. Saya kecil sekolah di Taiwan, makanya saya bisa Zhongwen, saya bisa ngosek Putonghua. Yan wei, ing wei. Waktu saya kecil dulu saya sekolah di sana, siapa pernah sangka ternyata semua cerita hidup itu ada tujuan yang lebih tinggi. Saya dikembalikan ke Taiwan setelah saya bertobat sebagai remaja. Keliling dunia dulu, tapi kembali menelusuri tempat-tempat sama. Saya dibalikkan ke Taiwan dengan kapasitas sebagai hamba Allah. Gak pernah kebetulan. Hari ini saya juga terharu. Waktu zaman dulu saya dan istri saya masih di dunia bisnis sebelum saya full time. Kami banyak sekali ke Hong Kong untuk urusan bisnis. Di Hong Kong inilah juga anak kami yang kedua, mestinya kokonya Jeremy yang tahu keluarga saya, adiknya Vanessa. Anak saya harusnya 4 bukan 3, gugur di Hong Kong. Kami sampai di sini istri saya pendarahan. Waktu itu belum ada GMS, saya juga belum masuk ke Asia for Jesus zaman-zaman di mana saya punya banyak teman di Asia. Anak saya sudah kelihatan waktu keluar itu sudah usia berapa bulan keguguran. Semua itu waktu saya sekarang lihat Anda, saya terharu. Seperti tertebus semua duka cita saat itu. Sekarang melihat sekarang anak Tuhan lahir, yaitu gerejanya, GMS. You see, tidak ada tempat yang kau berpijak itu tanpa tujuan sorga kalau Anda adalah anak-anak Allah. Pasti ada hubungannya. Waktu zaman dulu saya berbisnis, ya, saya kira cuma bisnis doang. 300 orang. Ya, 300 orang terima Tuhan. Silakan duduk, yuk. Ya, 请坐啊. Saya hake. Kira-kira saya bisa ngerti kok, tadi saya tanya, kok Philip kok bisa sedikit-sedikit Kong? Ya soalnya dulu teman-teman saya orang Hong Kong.
Bukan teman main, teman bisnis. Berapa yang terima Tuhan? Lewat pelayanan kami, PMI ada 300 orang, itu kira-kira 298, at least itu PMI yang terima Yesus lewat pelayanan kami. Tidak ada kebetulan di mana Anda berada, itu pasti ada Tuhan di dalamnya. I want you to know, saya ingin Anda mengerti bahwa Tuhan tidak mengutus Anda ke sini sia-sia. Apapun alasan manusianya loh ya, ada alasan manusianya. Saya menikah sama orang Hong Kong, atau ada di sini kerja, atau apa. Whatever it is, apapun itu, saya tahu apapun makannya, minumnya itu. Apapun juga alasanmu, saya tahu tujuan Tuhan di atasnya. Yaitu supaya Anda di Hong Kong ini kenal Tuhan. Kalau belum kenal Tuhan dulu, gimana jadi utusan? Kita harus kenal Tuhan. Anda di Hong Kong kenal Tuhan. Penuh Roh Kudus. Lalu diutus. Saya dulu ditangkap Tuhan Yesus. Itu di luar negeri. Saya waktu itu kuliah, sekolah, keluarga imigran pindah ke Kanada. Waktu di Kanada itu saya ditangkap Tuhan Yesus. Padahal di seluruh Indonesia juga ada gereja. Tapi di situ saya dipenuhi Roh Kudus itu tahun 92, 33 tahun lalu. Siapa sangka, siapa kira. Nah, sekarang kebalik. Justru di Kanada sekarang ada GMS. You see, Tuhan mengutusmu ke Hong Kong untuk kenal Yesus. Saya dulu amit-amit nakalnya, kasihan jadi papa mama saya. Ada orang yang bertobat dari kepercayaan yang salah. Ada orang yang bertobat dari dosa-dosa yang nyata. Apapun itu, Anda ada di Hong Kong untuk ditangkap, untuk kenal Tuhan Yesus. Lalu supaya Anda punya tujuan. Amin. Saya merasa saya harus ngomong ini dulu. Saya yakin setelah hari ini, kita akan ada 300 pemimpin. Haleluya. Ya, beritahu sama teman-teman yang mungkin tadi antri gak bisa masuk. Jangan khawatir, gereja ini gak kemana-mana. Tetap datang sini. Jangan cari Philip Mantova. Soalnya ini adalah gereja saya juga, bukan milikku. Kita ini bagian dari gereja ini. Saya juga jemaat gereja ini. Tapi saya kebetulan juga adalah pendetanya. Kita semua jemaat Tuhan. Ayo kita tumbuh. Visi ini gak pergi. Visi ini gak lari. Visi ini stay di sini. Kita mau mendirikan 1000 gereja lokal yang kuat dengan 1 juta murid Kristus. Dan diantaranya, dari 1 juta murid Kristus itu banyak sekali orang-orang Hong Kong yang bertobat. Banyak sekali orang Indonesia di Hong Kong dan orang-orang... Di antara jemaat kita ada juga orang Malaysia yang hari ini CGL kita dan sebagainya. Ya, jadi Tuhan mau memakaimu. Katakan kanan kirinya, Tuhan punya maksud kenapa Anda di sini. Haleluya. Amin. Oke, cepat yuk. Tiga kali saya ibadah hari ini, saya khotbah. Ini judul khotbahnya di sini, munculin semua. Nanti semoga dimunculkan di YouTube kalau Anda ketinggalan. Tuhan belum selesai dengan kita, kebaktian 1. Semua dari cerita tentang seorang wanita dan seorang pria namanya Hana dan Elkana. Ya, lalu bawa masalah hidupmu ke gereja. Tadi kebaktian 2 saya ceritakan kenapa kita harus tertanam. Kita jangan jadi kutu loncat gereja ke gereja, karena itu membuang waktumu dan membuang waktu semua orang. Ya, Tuhan belum selesai dengan kita itu untuk orang yang putus asa. Udahlah, jangan putus asa lagi. Tuhan itu punya masa depan yang indah untuk Anda. Ya, sama Tuhan itu nggak pernah game over. Katakan kanan kirinya, sama Tuhan never game over, bilang gitu. Oke, yang kebaktian 3 ini doa sampai plong. Kita mau doa sampai plong. Kita buka semua firman ini. 1 Samuel pasal yang pertama, ayat yang ke-12 sampai 18. Saya bacain dulu ya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Perempuan ini adalah Hana. Hana ini adalah mamanya Nabi Samuel yang mengurapi Daud dan mengurapi Saul juga. Ini cerita cikal bakalnya lahir Nabi besar, tapi dari seorang mama yang berdoa. Namanya Hana. Ya, ketika ada nggak di sini namanya Hana? Ada? Oh, nggak ada ya, puji Tuhan. Tadi saya kira kalau ada saya mau kasih hadiah. Hah? Ada? Oke, hadiah. Mana? Angkat tangan. Oke, kasih hadiah ya. Boleh pulang nanti bawa mobilnya Pastor Har. Cuman satu kekurangannya, Pastor Har nggak punya mobil. Nah, sudah, doakan aja supaya punya. Karena ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, yaitu Hana, maka Eli ini pendeta Eli zaman itu di Bait Suci. Dia imam besar, mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang gerak-gerak, komat kamit gitu, tapi suaranya nggak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk.
Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk? Salah paham nih pendetanya. Kenapa jemaatnya mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Ayolah, jangan kayak gitu kelakuannya gitulah. Tapi Hana menjawab, bukan tuanku. Protes dia, protes halus. Dia berkata, aku seorang perempuan yang sangat susah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Aku hanya curhat. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, karena zaman itu perempuan apalagi masih siang-siang hari gitu sudah mabuk-mabuk itu pasti pusahautan yuran, ya. Bukan perempuan yang baik, perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Ternyata doanya tuh lama. Siapa di sini suka doanya tuh pendek-pendek, ya? Malas-malas ke gereja. Gimana kita bisa mengalami perkara Tuhan kalau kita nggak cari Tuhan? Lanjut ayat 17, jawab Eli. Ini pendetanya ngomong gini, pendeta Eli. Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan padamu apa yang kau minta daripadanya. Happy Paul. Ya, pelong bener hatinya terima dengar kata-kata gitu dari pendetanya. Kamu, Tuhan akan memberikan padamu apa yang kau inginkan. Padahal pendetanya nggak tahu loh dia minta apa. Untung dia bukan minta yang salah. Tuhan tuh nggak pernah salah bicara. Sesudah itu, gini loh, Hana itu minta apa? Minta momongan, minta bayi. Karena dia malu, dia kok mandul. Nggak bisa ngasih anak pada sang suami. Dia merasa very bad, dia merasa sangat nggak enak. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Dia ngomong sama pendetanya. Lalu keluarlah perempuan itu. Dia langsung mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keluar langsung dimsum dia. Oh, nggak hanya dimsum, karena dia udah lama nggak makan. Mungkin dia puasa, kan murung kan hatinya. Lagi muram mukanya. Nggak hanya dimsum. Kalau dimsum kan cuma pesan sebagian dari menu kan. Yako shumai, hakao, fong chao. Oh, nggak dimsum. Kalau dimsum kan cuma sebagian. Dia pesan semua yang di menu itu. Bukan dimsum, namanya dim all. Oh, ini bad joke. Oke, ini this is a dad joke ya. Saya punya lelucon itu selalu very dry. Hotong lah. Ya. Oke. Coba sekarang saya jelaskan tentang doa sampai plong itu gimana. Kita belajar dari Hana ya. Kita belajar dari Eli juga, pendeta ini. Kita lihat coba interaksi mereka, kita belajar sesuatu tentang kuasa doa. Katakan kuasa doa pada kanan kirimu. Kuasa doa. Oke, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, perempuan di sini juga bisa melambangkan mempelai wanita Kristus, juga bisa melambangkan gereja. Itu juga bisa jadi simbol sih. Oke, jadi kalau kita baca Kidung Agung itu bukan pornografi, kita baca Kidung Agung itu menceritakan tentang hubungan kasih Yesus dengan gerejanya. Nah, perempuan ini terus-menerus berdoa juga bisa melambangkan kita secara individu, bahwa kita itu butuh. Kita doa karena kita punya keperluan yang kita mau bawa ke hadapan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menjawabnya. Ketika manusia sudah menyerah, manusia tidak bisa apa-apa, dan kita sudah berusaha. Tapi nihil hasilnya, kita bawa ke Tuhan. Perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan. Kata terus-menerus berdoa di situ, bukan hanya berdoa sekali-kali, tapi dalam bahasa Inggrisnya, multiply to pray. Jadi doanya itu multiplikasi. Kita tuh seringkali hanya mau enaknya, mau multiplikasi berkat Tuhan. 5 roti 2 ikan di tanganku memberi makan 5.000 orang. Matematika Tuhan, 5 tambah 2 sama dengan, bukan 7 tapi 5.000. Tapi jangan lupa, segigih-gigih, seingin kita memperoleh berkat Tuhan, please gigih juga waktu mencari wajahnya. Tuhan tuh gak main petak umpet sama Anda. Tuhan tuh gak jual mahal. Tuhan itu sudah memberi diri. Kemarilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Cari aku. Barang siapa mencari wajahku akan menemukan. Yesus yang ngomong loh, mintalah kamu akan menerima. Carilah kamu akan mendapat. Ketoklah pintu akan dibukakan. Tuhan Yesus nggak jual mahal. Justru saking gampangnya ketemu, kita itu meremehkan. Gampang gereja. Minggu depan gereja yuk. Nggak mau lah, minggu lah. Saya repot, saya sibuk. Kita yang jual mahal sama Tuhan. Kaget kan? Kita yang sering jual mahal sama Tuhan. Jangan kira kalau Tuhan itu murah hati, nggak jual mahal, itu dia murahan. Datang waktunya nanti, Tuhan akan tutup pintu. Sekalipun kau mau. Jangan berkata tobat itu nanti, nyelaini Tuhan itu nanti. Doa itu jangan sampai nunggu terpaksa. Doa itu jangan tunggu butuh. Doa itu sebatas rindu. Seperti lagu, sebatas rindu. Kau rindu, kau hampiri dia. Tuhan nggak pernah menolakmu. Setan yang memberitahu kepadamu, Tuhan gak mau kamu, Tuhan benci kamu, Tuhan marah. Enggak.
Tuhan nggak gitu. Perempuan itu terus-menerus berdoa, dia multiplikasi, multiplied her prayer. Ya. Jadi ini ya yang kita baca nanti ayat 12 sampai 18 tadi ini semua hanyalah sebuah summary atau sebuah rangkuman semata-mata. Nah, sementara perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, coba lucu ya, ini pendeta ngapain nih? Maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Ngapain ngamat-ngamati mulut perempuan itu? Kok nggak malah justru mendoakan dia minimal? Kalau nggak doa sama dia. Kamu doa apa? Ayo, aku jadi teman doamu. Itulah tujuannya CG. Di CG itu kita ketemu partner doa. Tapi kalau kita tidak punya teman dalam Tuhan, jangan-jangan nanti yang kita miliki adalah rekan kejahatan. Kamu sedih? Udah, pakai cara jalan pintas saja. Nasihan orang fasik, anak muda sama anak muda. Ngapain sih lu hidup pejakah? Ya kan? Atau kalau kita punya teman yang nggak benar di luar sana, malah ngajari yang bukan-bukan, yang selingkuh segala. Apa? Susah ya pernikahanmu? Cerai aja, emangnya dia satu-satunya? Pabrik banyak bro. Enak aja. Enak aja kiri kanan punya anak. You see, kita di gereja kita nggak ada Eli. Di gereja kita adalah orang-orang yang ingin mendukung doamu bersama denganmu. Kecuali kalau doamu salah, Tuhan kasih aku istri orang lain. Karena firman Tuhan berkata jangan berzina. Tuhan, aku ingin korupsi. Tuhan berkata jangan mencuri. Tapi selama yang kau doakan itu sesuai kehendak Allah, we standing with you. Tuhan pasti akan menyediakan saudara seiman yang akan mengimaninya bersama denganmu. Dalam api pencobaanmu, kau tidak sendiri, hai Sadrak. Kau punya Mesak dan Abednego yang akan turut bersama di dalam api itu karena setia pada Tuhan. Ketika kau alami pencobaan, kau tidak akan mengalaminya sendiri dalam gereja. Itulah tujuannya CG. Supaya di CG Anda tidak sendirian, Anda punya orang kedua, ketiga. Sadrak punya Mesak, Abednego yang dilempar ke dalam api, malah justru ada pribadi keempat. Karena kita mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, kita bukan rekan kejahatan, tapi kita menjadi saudara seiman dalam kebenaran, saudara sevisi lagi, kita sama-sama punya tujuan dalam gereja untuk membangun kerajaan Allah. Bisa jadi ada orang keempat dalam api itu yang membuatmu tidak hangus. Seorang yang rupanya seperti malaikat, sehingga raja yang mencemplungkan mereka, ceburkan mereka dalam api itu bertobat. Ber-CG itu tujuannya supaya Anda menemukan orang keempat itu. Orang keempat itu bisa jadi pribadi yang pertama, justru Tuhan Yesus. 2-3 orang berkumpul kan, orang keempat yang muncul, aku di tengah-tengahmu. Dan justru Anda menemukan orang kedua, orang ketiganya itu, yaitu saudara seiman, saudara sevisi. Waktu kita lemah, dia berkata, jangan lemah. Waktu kita tertidur, kita berkata, entar misi. Ya, bangunlah. God bless you. Không識聽啊？啊？我又唔識講廣東話。對唔住啊，You see, dalam CG kita tertidur tidak akan dibentak dalam gereja, tapi kita akan dirangkul untuk bangun. Josan. 辛苦你了，我知道可能你有点疲倦 ，maybe you're very tired， mungkin badannya sekarang. God bless you ya. Get some translation. You have translation? Erji? Hah? Ibadah ketiga nggak ada. Wah, 对不起啊，对不起啊。Okay. Hah? Oh ya, okay. Go back to sleep. It's okay. I totally understand you. It's okay. Do you know that waktu kita tertidur secara iman, ada yang bangunkan kita, tidak marahi kita, tapi encourage kita, kuli woman, mendorongnya. Waktu kita gagal, ada tangan yang terulur berkata, ayo bangun lagi, bangkit kembali. Bukan, lu sudah gagal, bablas sisan sekalian. Enggak. You see, when you come to church, jangan hanya ibadah, temukan koneksinya dalam Tuhan. Ya. Karena kita tidak pernah ditunjuk sama Tuhan untuk berdoa sendirian. In Christ, we will never pray alone. Pasti ada mitra-mitra doa yang Tuhan bangkitkan. Ini kasihan loh Hana ini.
Eli modelnya kayak begini, pendeta tapi tidak bejaji. Ya, bahasa apa itu? Pendeta tapi tidak berfungsi. Sudahlah, jangan salahkan orang lain. Ya, kalau hari ini Tuhan membuat Anda menemukan sebuah komunitas iman yang bisa mendorong Anda, itu adalah berkat yang tak terhingga. Ngomong kanan kirinya, terima kasih sudah apa ya? Terima kasih sudah mendorong saya untuk ibadah. Ya, lihat lagi ini ya. Ini loh, Eli itu ngapain sih mengamat-amati mulut perempuan itu? Liao, nganggur. Makanya itu kalau orang lain doa, jangan mengamati. Dia tumbuh, sini kerdil. Jangan suka komentari orang ibadah. Komentari khotbahnya pembicara. Loh, diuji ya. Uji yang dia khotbahkan itu firman atau bukan. Yang dia khotbahkan itu manusianya atau Yesusnya. Yang dia ajarkan itu Alkitab atau enggak. Uji, tapi jangan komentari. Komentari nggak perlu-perlu. Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk menjadi pengamat. Ya, Pak Camat? Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk menjadi komentator. Eli ini sekalipun bergelar pendeta, nggak jaminan. Karena kehidupan rohani orang tidak tergantung pada posisinya, tapi pada pilihan hatinya. Eli itu ngapain sih waktu saya baca gini agak gregetan sedikit. Ya, kamu ngapain mengamat-amati mulut perempuan itu? Bukannya rumahku disebut rumah doa. Mbok, ikut berdoa gitu sama jemaatmu atau doakan mereka. Amat-amati. Tuhan tidak pernah memanggilmu jadi pengamat. Kalau Anda datang ke gereja menjadi pengamat, Anda tidak akan bertumbuh. Anda akan heran. Kiri kanan Anda diurapi, disertai Tuhan, hidupmu ya stagnan, ya gitu-gitu aja. Doa yang plong harus dimulai dari sebuah kerinduan dan jangan lihat kiri kanan. Fokus ke Tuhan Yesus. Bilang fokus ke Tuhan Yesus. Ya, bawa kebutuhanmu, oke? Bawa kerinduanmu. Ayat 13, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, atau komat kami, tapi suaranya nggak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Dari ayat 13 saya bisa menemukan esensi doa. Katakan esensi doa. Di sini doa berkata-kata dalam hati, jadi doa itu bisa dengan suara keras. Cua, cua. Kalau orang-orang Korea, cua, cua, Hanani, sarangeo. Kita orang Indonesia juga bisa berkata, Tuhan, Tuhan. Doa bisa dengan suara keras. Doa juga bisa tanpa suara. Misalnya kalau Anda sedang kerja, lalu Anda dirundung masalah, berat rasanya harus mengerjakan tugas Anda bisa di hati berdoa. Atau ketika Anda diinterview untuk pekerjaan baru, jangan tiba-tiba komat kami sendiri lalu matanya gitu-gitu. Orang bilang, enggak, aku hire kamu kesurupan atau sakit jiwa. Anda bisa lakukan interview. Anda sudah berpakaian untuk itu, mempersiapkan diri, semua pertanyaan yang diberi, mau gaji berapa, apa dan sebagainya. Kamu bisa apa, resumenya segala. Tapi di dalam hati Anda bisa bersuruh, Tuhan, tolong aku get through. Tolong aku bisa dapat pekerjaan ini. Dalam hati Anda bisa berseru. Itu juga termasuk doa loh. Dia berkata-kata dalam hatinya. Tapi kalau waktunya kita itu punya kebebasan berseru doa, lalu kita semuanya orang lagi memuji Tuhan di gereja, soraklah haleluya, kita lain cerita kalau kita bukan orang Kristen, kita belum kenal kan. Nah kalau kita kenal Tuhan, ya kok nggak ikut memuji loh. Jangan berkata yang penting hati. Kalau dikasih kebebasan, yang penting suara. Nyanyi ikut, soraklah haleluya, Chan meju haleluya, haleluya. Saya kagum tadi saya lihat Bapak di sebelah situ. Waktu semuanya lagi gini gaya, song leader kita luar biasa, song leader kita, kasih tepuk tangan juga. Bilang, put your hands up, put your hands up. Yang gitu di video. Itu Bapak yang di sebelah sana pakai baju kuning juga ikut. Itu partisipasi namanya. Itu bahasa Perancisnya ada namanya participation. Kalau Tuhan kasih kebebasan, kita cuman kasih hati, berarti kita tidak segenap hati. Kita tidak segenap kekuatan.
Kalau sama Tuhan itu segenap kekuatan. Waktu diajak, ayo kita baca Alkitab sama-sama. Ada waktunya diam, terima khotbah. Kalau saya ajak kita semua baca, kita baca semua. Ya. Tapi ada waktunya tidak memungkinkan. Anda tidak bisa ekspresi terbuka. Ada waktunya Anda harus ngomong di hati. Itu pun termasuk doa loh. Tuhan tuh tidak dibatasi suara. Anda ada suara atau enggak? Mungkin dalam hati Anda berdoa, Tuhan tolong aku. Tolong aku Tuhan. Itu juga termasuk doa. Doa itu yang penting ya. Bersuara atau tidak. Suara keras atau enggak. As long as prayer is fervent and from the heart. Dalam bahasa Inggrisnya. Selama doa itu sungguh-sungguh. Tidak basa-basi. Selama doa itu dari dalam hati apalagi segenap hati. Doa itu termasuk dan terhitung di hadapan Allah dan didengar. Itu didengar. Anda lagi ujian, sudah belajar, tapi Anda ketakutan. Apa caranya? Bagaimana caranya menghadapi rasa takut dan cemas Anda? Jangan-jangan bisa jadi nggak bisa karena kita gemetaran atau grogi. Doa di hati, Tuhan, tolong aku. Anda diberi kesempatan sharing di CG. Waduh, gemetaran. Aku nggak bisa ngomong di depan umum. Di depan 5, 7, 10 orang. Di depan satu orang aja aku nggak berani. Tapi Anda ditunjuk, jangan berkata tidak. Kalau pemimpin menunjukmu, pasti melihat potensimu. Katakan ya. Jadi orang itu ya dulu, mikir nanti. Kecuali kalau disuruh melakukan sesuatu yang salah, pikir dulu 7 kali. Tapi kalau sesuatu yang baik, benar, suruh ngampuni, suruh memberkati, suruh doa, iyalah. Jadi yes man itu nggak apa-apa untuk perkara-perkara Tuhan atau perkara-perkara mulia. Lalu tiba-tiba Anda mau menyampaikan firman seperti ini, seperti saya gini. Kelihatan semua orang melihatin Anda sampai sudah keringatan dingin. Waduh. Anda nggak usah terus, permisi saya doa dulu. Lah, orang semua sudah ready. Anda sampaikan, baca ayatnya, sharekan pewahyuan yang Tuhan taruh di hatimu. Simple aja aplikasi-aplikasi. Sementara di hati Anda sudah takut setengah mati, Anda bisa berseru, Tuhan, help me. Tuhan, bantu aku. Kaget Anda, setelah amin Anda merasa hari ini ya, aku tadi itu, aku aja nggak ngerti aku ngomong apa. Semoga mereka ngerti, Anda akan heran. 2, 3 orang, 4 orang datang ke Anda dan kata, Ci, terima kasih ya. Itu jawaban buat saya. Loh, kamu ngerti? Kayak hati itu nggak percaya kalau dia sesungguhnya mengerti. Satu lagi berkata, itu peneguhan loh Ci buat aku. Anda kaget. Aku rasa nggak bagus sharing pertamaku. Aku rasa seperti semua amburadul. Tapi karena kau berdoa, diurapi Allah. Anda sambil melakukan itu, Anda sembahyang di hati kepada Tuhan Yesus. Doa itu bisa di hati dan itu terhitung. Asal Anda sungguh-sungguh memanjatkannya. Dan doa apapun juga mau sampai ke Allah, tombolnya jangan salah. Selalu in Jesus name. Karena Yesus berkata, kau bisa berdoa minta apapun pada Bapa, dalam namaku akan diberikan kepadamu. Setiap kali kita doa dalam nama Yesus, itu pasti nyampe ke Allah yang hidup. Karena tidak ada jalan lain kepada Bapa kecuali melalui aku. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui saya. Ya Anda doanya gimana. Apalagi kalau Anda doa dengan firman Tuhan. Kalau Anda tahu janji Tuhan di dalamnya dan perintahnya. Kalau Anda doanya gini, Tuhan aku berdoa, minta orang itu mati. Loh, nggak dijawab sama Tuhan. Bukan karena sekalipun Anda pakai nama Yesus, Yesus tidak akan begitu. Yesus tidak akan melanggar firman-Nya sendiri. Yesus berkata jangan membunuh kok. Tapi kalau Anda berdoa minta kekuatan untuk bisa mengampuni, Anda berdoa sesuai dengan firman Tuhan, Anda tidak perlu jadi mahasiswa sekolah Alkitab atau teologi, tahu kejadian sampai Wahyu. Tapi kalau Anda tahu itu adalah kehendak Allah, Anda doakan dalam nama Yesus, nyampe. Atau Anda doa in Jesus name, itu kayak seperti kita lagi chatting atau pakai apa? Pakai WhatsApp lah, pakai apalah, apps yang ada, app yang ada di telepon kita. Anda tekan send atau kirim, tombol itu terkirim. Apa yang dalam nama Yesus didoakan tidak bisa dicabut kembali. Nggak ada delete messages. Doa dalam nama Yesus itu mempan. Katakan kanan kirinya, doa dalam nama Yesus selalu mempan. Ya, katakan doa yang sesuai firman.
Ya, dia berkata-kata dalam hatinya, bibirnya bergerak-gerak tapi suaranya nggak kedengaran, tapi Tuhan dengar suaranya. Nanti saya mau beritahu satu hal lagi, doa dengan bahasa roh. Itu kan komat kamit idanya. Kenapa jadikan perdebatan antara gereja? Nggak usah ikut-ikutan lah. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, nggak ada yang paksa. Kita terima bahasa roh itu bukan keharusan, tapi kehausan. Coba kalau saya suruh doakan, saya aja nggak tahu namanya. Namanya siapa? Wiwin. Saya bahkan nggak tahu menikah nggak, punya anak nggak. Saya suruh doakan pakai bahasa Indonesia terbatas. Coba Bu Wiwin bisa berdiri di sini sebentar. Kalau saya nggak kenal orang, doanya paling gini. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk Bu Wiwin. Kira-kira apa ya? Akal budi saya ini kan terbatas dengan pengetahuan. Atau apa yang saya tahu atau tidak tahu. Supaya dia sehat. Aku berdoa supaya dia diberkati. Pasti ada pekerjaan. Kasih dia dalam pekerjaannya kau berkati. Aduh, nggak beda dengan make a wish, happy birthday to you. Tapi kalau saya doa dalam bahasa roh, komat kamit mulut saya ini kepada Tuhan. Bahasa lidah yang tidak dimengerti manusia. Roh saya yang berdoa, bukan akal budi saya. Roh saya ini dihinggapi Roh Kudus, dikuasai Roh Kudus, dia yang maha tahu. Saya akan berdoa untuk Bu Wiwin. Saya akan tahu, saya akan mengucapkan hal-hal yang rahasia dalam hidupnya, yang saya tidak tahu tentang dirinya, dan yang kemungkinan dia sendiri nggak tahu dia butuh. Tapi setelah saya amin, saya nggak bisa gosip karena saya nggak tahu. Itu bahasa roh hanya melalui saya. Roh saya yang berdoa karena dipakai oleh Roh Allah. Wow, puji Tuhan. Makasih Bu Wiwin, nanti saya doakan. Karena itu kita kalau didapat bahasa roh itu enak. Kalau siapa di sini terpisah sama anaknya sekolah luar negeri atau Anda yang kerja di luar negeri, Anda bisa doakan tanpa Anda melihat realitas sehari-hari. Mungkin kontak iya, tapi kan Anda tidak mendalami. Roh Kudus yang maha tahu itu di dalam diri mendoakan anakmu. Doain orang tua, kita bisa tahu masalah mereka tanpa tahu masalah mereka. Kita bisa doakan masalah mereka yang sesungguhnya. Mungkin mereka punya masalah yang sangat privat yang anak tidak boleh tahu. Anak tahu dan rasa kita bisa doakan tanpa merusak mental kita. Saya bisa doakan sesuatu yang belum datang. Karena satu hal yang tidak bisa didoakan manusia adalah masa depan. How can you pray for your future lah? Nggak bisa lah. Kita nggak tahu kita mau ngomong apa. Tuhan, masa depan ya paling doain sesuai rencana kita. Sedangkan sebagian besar hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita itu terjadi tanpa kita duga. Hal-hal luar biasa maupun hal-hal bencana. Tapi kalau kita berdoa dalam bahasa roh, saya doa setiap hari dalam bahasa roh, saya minta karunia bahasa lidah. Baptisan Roh Kudus itu ada loh. Baptisan Roh Kudus itu memang ujungnya nanti menjadikan orang itu saksi berani. Tetapi sebenarnya memberi dia kuasa doa lebih dulu. Makanya doanya dirombak, orangnya kerombak. Saya berdoa untuk seseorang. Kadang-kadang saya berdoa pagi hari, saya berarti bahasa lidah dulu setiap pagi. Saya baca Alkitab untuk akal budi, roh saya nyala. Roh saya juga mendengungkan doa. Setelah saya doa ya nanti ketemu sama orang lah. Saya heran, saya merasakan hidup saya seharian itu setelah berbahasa roh. Itu kayak dituntun sama Roh Kudus. Ketemu sama orang, pergi ke tempat tertentu itu rasa seperti ada banyak kebetulan-kebetulan yang disengaja Tuhan. Kok bisa ketemu sama orang itu? Bahkan saya nggak pernah ketemu orang itu seumur hidup saya itu baru pertama kali itu seperti ada lagu China Li Jian Guo Ni Ni de xiao rong zhe熟悉在不是梦里在方言里在祷告里见过你. Saya ketemu orang itu rasa kayak pernah ketemu ya. Masalah ini nggak baru ya. Masalah itu luar biasa waktu sampai ke meja saya di kantor. Saya rasa kayaknya pagi tadi sudah dikasih solusinya sama Tuhan. You could be ahead of your problems. Kita bisa mendahului permasalahan kita. Dan tidak ada suatu hal yang merupakan kejutan. Meskipun waktu Anda menerima kabar-kabar tertentu atau masalah tertentu menghadapi hal tertentu itu seperti baru. Tetapi you prepare for it. Seperti sudah disiapkan. Bahasa roh itu adalah doa untuk masa depan. Dengan perspektif Roh Kudus. Makanya kalau lewat sini, kalau sampai kita mengucapkannya, kita tahu sebelum waktu, bisa-bisa nanti kita menggagalkan rencana Allah. Karena otak kita itu selalu protes. Tapi roh kita, jalur baru. Siapa belum dapat bahasa roh? Minta Ki. Itu luar biasa itu karunia. Itu luar biasa. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Tapi bahasa roh memang tidak bisa dimengerti. Makanya dia bukan bicara sama manusia. Dia bicara sama Allah.
Di tempat privat termasuk di gereja. Di gereja makanya bahasa roh di gereja kita ditaruh di worship. Waktu kita menyembah. Dan itu deket-deket sama pembagian firman atau khotbah. Kan nggak langsung masuk greeternya langsung pakai bahasa lidah. Ya, kan enggak kan? Kan kita nggak bicara sama manusia. Kan juga enggak, kalau ada orang tanya di sini, kan pemakaiannya kan dalam penyembahan. Kan bukan dipakai sembarangan. Misalnya ada orang di sini tanya, Mkoy, saya suka Haipinto ah. Lalu dia bahasa lidah. Bisa pipis di celana. Bahasa lidah bukan dipakai untuk ngomong sama orang. Tapi kenapa kok kita pakai di gereja? Kan bisa pakai tempat di rumah masa dipakai. Kalau gereja tidak dinyalakan, di rumah nggak dipakai itu. Makanya di gereja dipakai waktu kita menyembah. Dan dekat bagian firman supaya langsung ada, bukan terjemahan, selalu ada tafsiran. Bahasa roh itu mesti ditafsirkan, bukan diterjemahkan. Kalau terjemahkan itu I love you, itu sama dengan wo I ini. I itu wo, cinta itu love itu I, ni itu kamu. Itu terjemahan baku. Bahasa roh itu tidak make sense. Tapi dia ditafsirkan. Apa yang saya bagikan sekarang itu tafsiran daripada bahasa rohmu tadi. Makanya Tuhan sudah urapi saya untuk membagikan firman yang sesuai dengan rohmu hari ini. Baik itu persiapan dulu tadi, 1 minggu sebelumnya ada orang yang mempersiapkan khotbahnya, stylenya kan beda-beda. Ada yang pakai PowerPoint, segala poin 1, 2, 3. Kalau saya nggak ada catatan. Sama aja, nggak masalah cara persiapan. Tapi roh yang menuntun arah firman itu. Makanya itu bahasa roh di gereja kita ditaruh di penghujung praise and worship sebelum masuk ke khotbah. Dan nanti dipakai lagi jika diperlukan waktu kita mendoakan orang-orang. Nanti kalau ada orang-orang maju, kita doakan. Mungkin sekarang nggak bisa maju kali karena terlalu banyak kan sudah. Tapi waktu kita mendoakan orang itu, mau doain jemaat, mana bisa saya tahu Bu Wiwit yang ada di sini? Saya nggak tahu. Kita doa bisa akal budi, nanti saya doakan, saya bisa rekap ya doanya dalam nama Yesus. Amin. Supaya semua orang pulang itu ada satu garis besar. Tahu tadi itu doanya ke arah mana. Tapi doa spesifiknya itu nanti Roh Kudus yang bantu. Bukankah Roma 8 berkata, Roh membantumu dalam kelemahan ketika kamu tidak tahu bagaimana berdoa. Supaya lewat roh itu, kita berdoa dengan keluhan tak terucapkan, mendoakan untuk orang-orang kudus dan kebutuhannya. Nanti kita berdoa dalam bahasa roh untuk jemaat. Itu mempan. Pulang dalam nama Yesus, amin. Itu 100 orang yang maju ke depan, 10 kayak atau 1000. Itu pulang, masing-masing dapat doa khusus dari Roh Kudus. Bayangin, itu ratusan jemaat atau ribuan yang mendoakan itu masing-masing bahasa roh, yang sudah bisa bahasa roh. Diberkatilah gereja yang penuh dengan Roh Kudus. Itu pulang, masing-masing mereka didoakan sama ribuan jemaat. Dan tepat yang itu ngomong ini tentang ini, yang itu ngomong itu, semua kena, semua kena, semua dotnya kena. Pulang, dia kaget sampai di rumah waktu dia kembali ke tempat kerjanya hari Senin. Dia rasa, loh kok bisa ada peraturan Tuhan gini ya? Pengaturan tidak pernah aku duga. Tiba-tiba bisa ada pembelaan, ternyata itu hasilnya didoakan kemarin hari Minggu oleh 1000 jemaat dalam bahasa roh. Tapi kalau bahasa akal budi saja saya doakan 100 orang, bingung. Kita semua jemaat cuma amin, 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 bergantung doa saya yang terbatas. Tuhan, aku berdoa untuk Bu Wiwit, bahkan saya tidak tahu namanya Bu Wiwit. Tuhan, aku berdoa supaya dia sehat, nggak tentu. Dia sekarang mengalami masalah kesehatan. Bagus sih, doa saya positif, tapi nggak butuh. Nah kalau Anda sakit emas, saya kasih Panadol, cocok nggak? Baik sih, simpen aja. Itu doa yang disimpan, tapi nggak bisa dipakai. Di sini ada yang pusing, saya kasih Imodium. Itulah doa akal budi kalau hanya bergantung dengan itu saja. Tapi Tuhan tahu siapa kasih Imodium, siapa kasih obat kepala, sakit kepala. Masing-masing kena, itulah kuasa Roh Kudus. Makanya sayang sekali gereja kalau tidak pakai bahasa roh pada saat penyembahan atau pada saat doa syafaat waktu maju ke depan didoakan. Tidak maksimal breakthrough terobosan atau revival yang terjadi di setiap individu. Ini doa komat kamit yang Eli nak ngerti, cuma mengamati-amati. Bersyukurlah untuk hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala sidang yang mengizinkan Roh Kudus terbuka bekerja. Maka bukan Eli yang mengamati-amati, tapi Eli yang memfasilitasi Hana-Hana berdoa dengan komat kamit mulutnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Siapa yang belum terima bahasa roh? Kamu ngaketi saya. Tapi terima kasih, nggak gampang loh. Ini mainin terus. Tadi main berapa kali? Sekali ini. Tadi ada berapa kali? Pokoknya main keyboard semuanya, semua teman-teman semua yang kasih tepuk tangan untuk mereka semua. Amin. Yang belum terima bahasa roh nanti kita doa ya.
Siapa di sini yang belum bisa berbahasa lidah, angkat tangan? Iya, angkat, jangan malu, nggak apa-apa. Oke, nanti kita doakan ya. Oke. Lanjut. Ayat berapa nih? 14 ya. Lalu kata Eli kepadanya, ini kan lagi komat kamit ya, si Hana. Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lu malah dituduh. Orang ngomong bahasa roh disebut sesat. Orang ngomong bahasa lidah disebut apa-apa. Tapi kali ini Eli salah sangka. Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Ini ada ceritanya. Latar belakang dari ini adalah Eli ini punya 2 anak, Eli, Hofni, Finehas, ya. Dan anak-anak Eli itu jahat. Anak Eli itu terkenal 2 skandal. Jadi Eli itu seorang pendeta zaman itu di Bait Suci, di Silo. Dia punya 2 anak yang menjalankan ministry, 2 skandal wanita dan skandal keuangan. Kalau ini cerita Alkitab. Jadi di zamannya Eli, tidak heran banyak jemaat yang mabuk datang ke gereja. Karena di gereja mereka bisa di ruang khusus minumlah alkohol. Tidak heran juga di dunia ini masih ada gereja-gereja seperti itu mungkin. Ya, yang penuh dengan kompromi. Ini adalah zaman di mana gereja itu jahat waktu itu. Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Jadi Eli itu sudah biasa melihat pemandangan ini. Orang datang ke gereja bukan doa, tapi mabuk dan berulah. Mereka bukan datang ke gereja untuk bertobat, tapi ke gereja untuk pakai obat. Jadi Eli ini menganggap Hana kali ini pasti sama. Saking sering lihat yang buruknya, ketika lihat yang betul atau yang tulus, dia nggak ngerti itu apa. Jadi waktu Eli melihat si Hana itu komat kamit, dia berkata, "Come on lah, stop lah, hentikanlah mabukmu itu." Ternyata bukan. Kali ini sungguhan. Hana menjawab, "Bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat susah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan." Coba bayangkan, Hana harus mengkoreksi seorang pendeta, berkata, "Kamu salah sangka. Aku tidak seperti wanita lain yang pernah mabuk-mabukan datang gereja. Aku datang sini curhat sama Tuhan. Aku cari Tuhan." Eli langsung sadar bahwa tempat curhat terbaik di dunia ini adalah Tuhan. Aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Eli langsung mengubah stance atau mengubah pendirian. Tuhan adalah alamat curhat yang tepat. Coba katakan pada dirimu, Tuhan adalah alamat curhat. Ayat 16, janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Garis bawahi, aku berbicara demikian lama. Coba katakan, aku berbicara demikian lama. Berarti doanya Hana lama atau sebentar? Kenapa orang doa lama? Padahal Yesus di perjanjian baru bilang kalau doa jangan bertele-tele seperti orang Farisi. Seolah-olah dengan banyaknya kata-kata kalimat mereka, doa mereka didengar. Gimana nih kok kontradiksi? Ini doa lama didengar. Yang di perjanjian baru diberitahukan doa jangan bertele-tele. Doa lama itu boleh. Jangan kau kira doamu lama itu pasti didengar Tuhan. Kalau kita doa lama itu bukan supaya Tuhan dengarkan doa. Kalau kita doa lama itu supaya kita hatinya benar-benar berserah. Paham ya? Tuhan itu nggak perlu pakai lama. Detik kita mikirkan doa belum diucapkan, jadi Tuhan sudah dengar. Tapi kenapa kita lama-lama berdoa? Saya kalau saat teduh bukan 5 menit loh. Bukan karena Tuhannya, tapi karena Filipnya. Saya ini kayak kuda. Kalau nggak ditaklukkan tiap hari, nanti liar. Karena itu kalau kita doa lama, itu supaya kita konsentrasi penuh. Kalau kita doa, bicara berlama-lama dengan Tuhan, memuji, menyembah, baca firman, itu supaya hati kita takluk hingga kita berserah penuh. Tuhan nggak perlu 1 jammu. Tidak sanggupkah kau berjaga-jaga 1 jam saja, kata Yesus kepada Petrus, Yohanes, Yakobus? Tidak sanggupkah kau berjaga-jaga? Kenapa Tuhan minta 1 jam? Bukan supaya Bapa mendengarkan, tapi supaya mereka sungguh-sungguh mempersiapkan hati mereka kepada Tuhan. Makanya saya kalau sama Tuhan tidak sebentar-sebentar. Kalau saya doa sama Tuhan itu lama.
Saya tiap pagi punya kebiasaan sebelum bangun tidur, saya berbahasa roh di atas ranjang saya. Ini kebiasaan saya sudah 33 tahun. Saya berbahasa lidah 45 menit. 40 menit lah. Saya berdoa. Malam sebelum tidur saya berbahasa roh. Sepanjang-panjangnya sampai saya tidur. Saya itu tidur dalam bahasa roh tiap malam. Kenapa saya lama-lama? Bukan karena Tuhan perlu banyak kalimat dan kata-kata. Dibutuhkan dosis segitu untuk membuat yang namanya Philip Mantova ini jinak tiap hari. Kalau enggak nanti dagingku yang kuat, bukan Roh Kudus. Nanti bukannya dia makin bertambah, aku makin berkurang, aku makin tambah-tambah, dan menjadi-jadi dia kurang-kurangan nanti. Kenapa kita datang ke gereja, datang lebih pagi? Mau datang di tengah-tengah waktu ibadah pun Tuhan tetap di situ. Tapi supaya hatimu tenang, teduh. Pulang juga nggak kesusun, nggak tergesa-gesa, terburu-buru. Supaya kita itu, ibadah itu, hati kita itu di sana. Kenapa kalau kita kebaktian itu waktunya seperlunya, kita nggak bisa lama-lama. Karena memang roh penurut daging lemah lah. Kalau kita ibadah 7 jam, nggak tentu di sini bisa. Sebagian betahan. Tapi secukupnya. Kita memuji Tuhan berapa lagu, lalu pakai waktu itu 1,5 jam sampai 2 jam tersebut, pakai untuk sungguh-sungguh. Berbicara lama-lama dengan Tuhan, itu komitmen waktu. Anda juga komitmen kan ibadah. Jam sekian. Saya sarankan kalau komitmen. Jam doamu itu kalau pindah-pindah itu seperti olahraga, nggak pernah akan mau. Miliki disiplin rohani. Aku ibadah misalnya di GMS sekarang ada 3 kali kebaktian. Saya yang AOG kayak yang mana 1, 2 atau yang 3, yang jam 10, yang jam 12.30, setengah 1 atau yang jam berapa ini tadi? 15.00. Pilih, jangan pindah-pindah. Jadikan rutinitas. Jangan kira semua rutinitas itu tidak baik. Rutinitas itu baik. Kita punya rutinitas untuk olahraga hari apa, seminggu berapa kali. Kita punya rutinitas untuk makan pagi. Kita punya rutinitas itu baik. Ya. Kita kalau doa lama-lama, itu untuk kita, bukan untuk Tuhan. Sampai kita berserah penuh. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, karena aku berbicara demikian lama. Ayat 17 cepat ya. Jawab Eli, pergilah dengan selamat. Eli tahu dia salah. Dia mengubah pendiriannya. Jawab Eli. You see, Eli ini singkat cerita, bukan hamba Tuhan yang baik. Jadi ini adalah kasus di mana seorang yang bagus di bawah seorang hamba Tuhan yang nggak bagus. Kalau di bawah hamba Tuhan yang nggak bagus saja bisa ada produk bagus, apalagi kalau di bawah hamba Tuhan yang bagus, Anda nggak bagus, keterlaluan. Saya ulang lagi. Di bawah hamba Tuhan yang nggak bagus saja ada produk bagus. Apalagi di bawah hamba Tuhan yang bagus, kalau sana nggak bagus, kapur barus. Keterlaluan. Eli ini nggak bagus. Dia jawabnya itu menurut saya latah. Ini yang disebut basa-basi. Ujungnya basi, tapi Tuhan pakai. Dari mulut hamba Tuhan yang nggak bagus pun tetap keluar firman Allah. Kalau Tuhan memberkati Hana itu bukan karena Elinya, tapi karena iman Hana. Pertumbuhanmu pada akhirnya, keputusanmu bukan keputusan pendetamu. Tapi kalau pendeta bagus, itu ya booster yang dahsyat. Itu seperti Anda difasilitasi untuk bertumbuh. Coba lihat ya jawab Eli ya. Kalau saya jadi Eli, saya pasti akan tanya dulu, kamu minta apa? Karena Eli tidak dituntun Roh Kudus. Nah, dia main gampangnya aja, shortcut. Agak malas menurut saya Eli ini. Tidak melakukan tugas dan SOP, standar prosedurnya tidak dijalankan. Dia berkata, jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Kurang bertanggung jawab lah, kalau dia minta yang salah gimana? Harusnya gereja adalah tempat koneksi, orang terkonek saling mengenal, bukan asal-asalan. Ya sudah diberkati. Kalau dia doanya minta istri suami orang lain gimana? Pergilah, engkau akan Allah memberikan apa yang kau minta. Lah, Eli nggak tahu dia minta apa. Tapi gimana pun juga ya, peluru kesasar pun selalu kesasar ke hati tulus. Hati-hati, dari mulut seorang hamba Tuhan yang salah pun, apalagi yang benar, itu bisa keluar firman. Dari mulut dongki, dari mulut keledai pun Tuhan bisa memberkati Israel lewat keledai Bileam. Jawab Eli. Bagi saya Eli ini tidak menyampaikan firman. Dia seperti orang yang happy birthday to you. Make a wish, make a wish. I wish. Siapa yang di sini ulang tahun lalu habis itu temennya tuh ngasih wish panjang-panjang semuanya ternyata copy paste.
Paling tidak you mau bikin wish itu yang orisinil gitu loh. Saya ya pernah dapat salah dari seorang teman jauh sih, rekan sama hamba Tuhan. Panjang, saya itu iseng, saya itu jarang iseng gitu, karena saya ini nggak nganggur. Saya coba compare itu dengan tahun sebelumnya, persis sih. Jadi dia sudah punya automatic send tiap tahun ke saya. Pas saya ulang tahun September itu, selalu tanggal itu dikirim. Tapi entah kenapa, saya nggak keberatan. A wish is a wish. Dari seorang mulut anak Tuhan apalagi. Mau di copy paste dari yang lalu pun nggak apa-apa, saya terima sebagai sesuatu yang baru. Dari mulut Eli pun keluar kuasa. Bukan karena Eli, tapi karena Hana. Hatimu itu kalau benar ya, khotbah paling biasa pun Anda akan bertumbuh. Anda tidak perlu seorang pengkhotbah, no, nggak usah. Nggak perlu. Jawab Eli, pergilah dengan selamat. Dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Ujung doa. Dengar baik-baik. Ujung doa. Doa itu selalu akan berjumpa. Kalau doa itu dari segenap hati, doa itu akan selalu berjumpa dengan a spoken word of God. Doa itu selalu berujung pada sebuah firman yang diucapkan Allah. Atau sebuah janji yang penuh dengan kuasa. Itulah church experience, itulah pengalaman gereja. Gereja tidak boleh hanya orang datang seperti ibadah tadi saya ceritakan, datang membawa masalahnya ke Tuhan. Itu langkah pertama. Langkah keduanya gereja, langkah kedua waktu kita datang ke gereja adalah langkah pulang. Langkah datang itu number one, langkah pulang itu number two. Sama pentingnya, itu dua sisi dari koin yang sama. Jangan kau datang dengan gagah, bukan gagah, engkau datang dengan benar, pulang dengan salah. Kita datang membawa masalah, membawa hidup kita. Pulang harus memperoleh janji Tuhan. Mendapatkan spoken word atau firman yang diucapkan. Ujung daripada doa Hana adalah sebuah kalimat dari mulut seorang hamba Allah. Allahmu, Allah Israel, bukan hanya Allahmu. Allah yang besar itu akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Dia pulang membawa bahasa Inggrisnya blessed assurance. Dia mendapatkan asuransi sorga. Dia mendapatkan suatu kepastian, keyakinan iman. Dia datang gelisah, pulang percaya. Dia datang bawa beban, pulang memperoleh perjanjian dengan Tuhan. Makanya itu, kalau pulang jangan, kita harus berdoa, mempersiapkan ibadah, supaya nanti jemaat datang waktu pulang mereka beda. Makanya setiap kali kita pulang, kita memuji Tuhan, terima doa berkat. Nggak usah tergesa-gesa. Karena kita mau meteraikan pengalaman kita di gereja. Datang ke CG juga sama. Aku melihat Tuhan pada ujungnya. Pada waktu Anda pulang itu ke rumah, dengan sukacita. Coba lihat ya, Hana pulangnya gimana? Ayat 18, terakhir ini. Lalu sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarkanlah hambamu itu mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu dari bait suci, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Tunggu, saya tanya dulu. Waktu dia pulang itu dia sudah pegang momongan nggak? Mana bisa, orang kan perlu 9 bulan, masa diberkati dalam nama Yesus. Mungkin lah. Dia pulang tetap mandul. Paling tidak kelihatannya belum punya anak. Dan gimana punyanya, caranya, gimana, kapan, nggak tahu. Tapi dia pulang berseri-seri. Aneh ya. Dia pulang kok bisa berseri-seri ya. Dia datangnya sedih sekali. Karena dia itu dianiaya sama istri. Itu suaminya itu memang punya masalah. Karena punya 2 istri itu masalah besar dalam keluarga. Yang dimadu, ini Hana dimadu. Istri keduanya dari suaminya itu yang suka terus hina dia dan terus aniaya. Hana itu selalu datang ke gereja itu, waktu datang ke gereja dia sedih, tapi waktu dia pulang dia so happy. Keluarlah perempuan itu, padahal masalahnya masih ada. Tapi dia pulang ya, seperti lagu timur kita. Masalah itu biasa. Tuhan yang luar biasa. Sing. Melu gelisah. Beta percaya. Engkau setia. Udah terus, jangan terusin nanti sampai Papua saya. You see, dia pulang membawa masalah besar. Dia pergi datang membawa masalah. Pulang dia tahu bahwa masalahnya biasa. Tuhan yang luar biasa. That's church experience. Itu CG experience. Itu experience yang harus kita alami dalam doa-doa kita. Jangan lu cuma doa. Doa tok percuma. Doa itu sampai plong. Belum lihat mujizatnya. Karena iman itu bukan melihat tapi mendengar dulu. Tapi jangan berhenti doa sampai sebelum kau plong.
Pulang itu plong. Ini pulangnya dia waktu pergi meninggalkan bait suci itu. Si Hana plong. Coba semuanya kalau bisa tunjukkan plong itu kayak apa. Plong. Dia plong. Tidak muram lagi padahal belum punya anak. Itulah iman, katakan itulah iman. Oke, saya mau kasih satu pengertian ini sebelum saya akan doa untuk semua orang yang perlu terima bahasa roh terutama. Ini ya. Menabur itu dengan air mata. Tapi menuai itu dengan sorak-sorai. Jangan salah alat. Oke? Taruh daging itu di kulkas. Baju itu di lemari. Kalau sampai kita salah aplikasi, makanan jadi basi. Pakaian jadi kaku. Yang salah bukan Tuhanmu. Tapi kita salah menerapkan perabotan. Ini lemari dari Tuhan. Haleluya. Taruh daging di sana. Besok langsung bau. Baju, hemmu kok taruh di dalam kulkas? Gimana sih? Apalagi di dalam freezernya. Jangan salah. Alatnya jangan salah. Oke, sekarang mari kita bicara tentang peralatan rumah tangga. Saya nggak ngerti masak ya, tolong koreksi saya. Kalau kita lagi pas mau masak, kita pakai waduk bukan. Waduk bukan untuk masak, wajan. Oke. Sutil untuk apa? Untuk mendung orang. Bukan, sutil untuk apa? Untuk menggoreng. Betul kan? Kalau kita mau makan mie, kita bisa pakai sendok garpu, tapi pakai chopstick, kuaizi ya. Nanti kita mau potong daging, jangan pakai sumpit, dipotong. Bebek angsa dikuali, angsanya mana? Nggak potong-potong, nggak putus-putus. Kalau kita mau potong, kita pakai pisau. Oke ya, nabur itu sama air mata. Firman Tuhan berkata, kau akan pulang membawa berkasnya. Jangan nangisnya tangisan buaya. Ada orang itu tangisan buaya itu gini, zaman sekarang zaman narsis benar-benar. Konten demi konten. Saya kaget, dia bisa nangis dan tangan satu bisa ngerekord. Orang nangis yang sungguhan gak akan bisa ingat. Beneran, tapi saya nggak mikir. Kadang-kadang ya, unik sekali zaman ini sekarang ya. Tapi tangannya kelihatan di tanganmu masih ada sedikit itu kelihatan loh. Kok bisa? Bukan air mata buaya. Dan juga menangis saja tidak tentu menabur. Kalau kau nangis, aku benci sama dia, benci. Bukan nabur itu firman, benci itu melanggar firman. Tangisanmu itu semuanya adalah air mata yang sia-sia. Tapi kalau kita disakiti orang, kita nangisnya gini, Tuhan ini sakit. Aku tidak mampu, tapi kau memberiku kekuatan karena kau berfirman bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam dia. Give me the power to obey your word. Kasih aku kekuatan Tuhan Yesus untuk mentaati firman-Mu. Aku hancur hatiku, sekalipun hatiku hancur dan jiwaku patah remut akan kau pandang hina Tuhan. Aku mau ngampuni dia. Aduh susah ngomong. Aku ampuni, susah ngomong namanya. Si suaminya atau siapa. Aku ampuni dia dengan nama Yesus, dengan iman. Nangis. Nah, itu menabur. Air mata yang ditaburkan dalam ketaatan. Itu jatuh ke tanah jadi kebangunan rohani. Tapi air mata yang mengasihani diri, apalagi yang menentang firman Tuhan, air mata nggak terima. Apalagi termasuk air mata yang untuk konten saja. Itu nggak diterima sama Tuhan. Ingat ya, it's okay to cry. It's okay to writhe in pain. Nggak apa-apa untuk kita itu seperti mengerut karena kesakitan. Nggak apa-apa. Tapi ingat ya, ada waktunya you stop crying-nya. Start receiving-nya. Ada waktunya kau akan berhenti menangis. Bukan setelah masalahmu selesai. Masalah masih ada. Hana masih belum punya anak, belum punya momongan. Ada waktunya kau berhenti nangis dan mulai berhenti menabur dan mulai menuai. Berhenti menangis dan mulai sukacita. Karena kau akan menuai dengan sorak-sorai. Jangan salah sutil, jangan salah kulkas. Makanya orang yang nangis melulu, 5 tahun kemudian, 5 years later, nangis terus.
Nggak terima apa-apa, sekalipun dia berdoa setengah mati dengan semua air matanya. Sampai kering betul-betul, sampai dia sungguh-sungguh keriput, nggak ada lagi air di wajahnya. Kau tidak akan terima mujizat. Ada satu waktu seperti Hana, aku nangis cukup. Aku bicara lama dengan Tuhan dari tadi, aku komat kamit. Sudah, satu titik dia gariskan dengan jelas. Ada sebelum dan sesudah. Seperti orang yang ada di pantai menggariskan satu garis. Dan dia tahu bahwa sekarang waktunya aku terima. Satu detik dia berkata, aku stop menangis. Stop, don't cry for me Argentina. Dia berkata, sekarang waktunya aku menerima. Kaget ya, tahu rasa. Josan. Listen to me. The time will come when you must stop crying and start rejoicing. Berhenti nangis, mulai bersorak-sorai. Berhenti menabur, waktunya menuai. Berhenti mengeluh, waktunya beriman. Berubah tadi, Tuhan tolonglah aku, sekarang berkata, aku sudah ditolong Tuhan, padahal belum. Dan menari-nari haleluya, menyelompat-lompat, la 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 la, padahal dirudung masalah besar, la 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 la. Teman-temannya bilang edan. Ini orang dalam persoalan, aku tahu keluarganya. Kenapa dia bisa menari-nari itu, Tuhan? Nanti waktu dia bisa mencemoohmu, silakan. Tapi waktu dia akhirnya menyaksikan gimana Allah menolongmu dengan ajaib. Dia berkata, oh aku ngerti. Ternyata dia menuai karena dia bersorak-sorai. Apa kau kira dengan menangis dan mengasihi diri sendiri kau akan terima mujizat? Tidak. Menabur untuk sebuah mujizat ya. Menuai mujizat, jangan lupa tangan yang kau pakai. Sutilnya adalah sorak-sorai. Amin. Siapa yang mau bersorak-sorai Tuhan? Oh, haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.